Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan lis-sa'adatil amilin al-mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah sepatutnya dan sepantasnya lah dari hati yang paling mendalam kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Yang nikmat itu tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmatul iman wa ni'matul Islam. Nikmat iman dan Islam ini yang akhirnya meringankan langkah kita, melapangkan hati kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, assalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, salah satu hal yang patut kita syukuri adalah bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupan ini dimudahkan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Ini tentu tidak dimiliki oleh semua orang. Ketika kita sudah diringankan langkah kita untuk mendatangi sholat berjamaah misalnya, itu satu karunia yang tidak bisa dinominalkan dengan rupiah. Ketika suara adzan berkumandang, kemudian hati kita tergerak untuk segera memenuhi panggilan Allah tersebut, itu adalah salah satu tanda bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Maka bersyukurlah orang yang sudah seperti itu. Sebaliknya, merugilah orang yang hidup di dunianya ini hanya terlena dan tersibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang tidak menuju dan mengacu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya terlupa oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Suara adzan tidak menggerakkan hatinya. Panggilan ajakan-ajakan kebaikan tidak mau ia indahkan. Ini tentu adalah orang yang merugi. Maka di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya? Ini pertanyaan retoris. Artinya pertanyaan yang sesungguhnya sudah merupakan jawaban. Siapakah yang lebih baik agamanya? Artinya tidak ada. Kecuali mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'u millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas, dengan hati yang lapang, yaitu aslama wajhahu, menyerahkan dirinya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun, dan ia senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa,
dan ia mengikuti ajaran Ibrahim yang kemudian ditindaklanjuti oleh Nabi kita baginda Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai kesayangannya, sebagai kekasihnya. Ternyata salah satu rahasianya ini, Nabi Ibrahim adalah orang yang aslama wajhahu lillah, orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan muhsin, senang berbuat kebaikan-kebaikan. Maka para jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika kita diringankan langkah kita untuk menghadiri sholat berjamaah, menghadiri sholat Jumat, menghadiri majelis-majelis ilmu dan kajian-kajian keislaman, kemudian kita gemar untuk berbagi dengan sesama kita, itu berarti kita orang yang beruntung, kita orang yang sedang dibimbing oleh Allah Ta'ala di atas jalan kebenaran. Maka apabila sudah seperti itu, pertahankanlah. Cara supaya kita bisa istiqomah dalam kebaikan, yang pertama adalah al-ikhlas, meniatkan semua itu karena Allah. Karena orang ikhlas itu tidak akan menghentikan kebaikannya walaupun dicaci oleh orang lain, dan tidak akan menambah-nambah kebaikan karena dipuji oleh orang lain. Ikhlas itu adalah semata-mata ia persembahkan semua amal perbuatannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah komitmen orang yang ikhlas. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semua itu hanya aku persembahkan untukmu ya Allah. Ini yang pertama. Ketika hati sudah ikhlas, maka kita pun akan ringan melakukan kebaikan. Orang lain mau memuji atau mencaci bukan urusan. Orang lain mau menghina atau memberi penghargaan, tidak ada urusan apa-apa sama manusia, karena kita beramal semata-mata mencari ridha Allah. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah di dalam kebaikan itu, kita harus senantiasa mencintai orang-orang yang baik. Kita harus selalu berkumpul dengan orang-orang yang baik. Bahasa Jawanya wong kang soleh kumpulon. Karena lingkungan, pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya manusia itu harus memilih siapa teman yang ia ajak untuk bergaul itu. Sehingga ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kita akan membicarakan kebaikan, kita akan membahas kebaikan. Sebaliknya, ketika kita kumpul dengan orang yang jauh dari kebaikan, tentu sedikit banyak kita akan terpengaruh. Para jamaah rahimakumullah, jamaah masjid ini adalah potret di mana kita mendaftarkan diri kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang baik. Maka istiqomalah di dalam sholatul jamaah, yang nanti sholatul jamaah ini akan melahirkan hayatul jamaah, kehidupan sosial yang dididik dari ibadah sholat berjamaah, sehingga akan terwujudlah masyarakat yang tentram dan damai, dan kita akan bisa istiqomah di dalam kebaikan. Yang ketiga, tumbuhkanlah satu kesadaran bahwa ketika kita sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan itu, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, sehingga kita akan gemar untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu dalam rangka menjadikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang beruntung. Yang terakhir, marilah kita senantiasa memahami setiap kebaikan-kebaikan itu dengan ilmu, karena amal perbuatan ketika ia diilmui, maka akan terasa lebih merasuk dan meresap di dalam hati kita. Sholat misalnya, sholat yang kita ilmui, sholat yang kita hayati, maka tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar, dengan penghayatan dan pengamalannya, maka akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar.
Tetapi manakala sholat itu kita kerjakan asal-asalan saja, sekedar menggugurkan kewajiban saja, kemudian kita pun mengundur-undur waktunya, maka sholat seperti ini tidak akan mencapai sasaran. Maka Rasulullah menyatakan, man lam tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad minallahi illa bu'da. Siapa yang telah mengerjakan sholat, tetapi sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya itu justru semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika sholat kita lakukan dengan penuh penghayatan, kita merasakan di ketika sholat itu kita sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyatakan, innamal musolli munajin rabbahu. Sesungguhnya orang yang sholat adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah, berdialog langsung dengan Allah. Kita menikmati suasana itu, maka insya Allah sholat yang seperti ini akan menghantarkan kita kepada istiqomah di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini untuk senantiasa mencintai kebaikan-kebaikan dan dijauhkan dari kemungkaran-kemungkaran, sehingga akhirnya kita termasuk orang yang beruntung, orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala selamat dunia, selamat akhirat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihim musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawulil afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i syakhatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna min fitnatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna